Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Inilah pesan Tuhan kepada Maleakhi untuk umat Israel. Tuhan berkata kepada umatnya, Aku mengasihi kamu. Tetapi mereka menjawab, Bagaimana Tuhan mengasihi kami? Tuhan menjawab, Bukankah Esau abang Yakub? Tetapi Yakub kukasihi, sedangkan Esau kubenci. Daerah berbukit Esau sudah kuhancurkan, dan tanahnya kuserahkan kepada binatang-binatang buas di padang gurun. Andai kata keturunan Esau, orang-orang Edom itu berkata, Kota-kota kami sudah dihancurkan, tapi kami akan membangunnya kembali. Maka Tuhan akan menjawab, Mereka boleh membangun kembali, tetapi aku akan merobohkannya. Mereka akan disebut negeri durhaka dan bangsa yang kena murka Tuhan untuk selama-lamanya. Bangsa Israel akan melihatnya sendiri dan berkata, Sungguh besarlah Tuhan, kekuasaannya sampai di luar tanah Israel. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang pelayan menghormati tuannya. Aku ini bapakmu, mengapa kamu tidak menghormati aku? Aku ini majikanmu, mengapa kamu tidak takut kepadaku? Kau menghina aku, tetapi kamu bertanya, dengan cara bagaimana kau menghina engkau? Dengan mengorbankan makanan yang tak pantas, dikurbankan di atas mezbahku. Lalu kau bertanya, dengan cara bagaimana kau meremehkan engkau? Dengan mencemarkan mezbahku. Kalau kau mempersembahkan kepadaku binatang yang buta, yang sakit atau yang lumpuh, bukankah itu perbuatan yang salah? Coba memberi binatang semacam itu kepada gubernur. Apakah ia akan senang dan memperlakukan kamu dengan baik? Sekarang hai imam-imam, cobalah mohon kepada Allah supaya ia mengasihani kita. Ia tak akan menjawab doamu, dan itu salahmu sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Lebih baik pintu rumahku ditutup, sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka kepada kamu, dan tahu dan tak mau menerima persembahanmu. Aku dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di mana-mana dibakar dupa untuk menghormati namaku, dan dipersembahkan kurban-kurban yang pantas, sebab semua bangsa menghormati aku. Tetapi kamu menghina aku karena menganggap mezbahku tidak berharga, dan mempersembahkan di situ makanan yang kamu tolak. Katamu, kita sudah bosan dengan semua itu, dan kamu meremehkan aku. Kamu membawa binatang curian, binatang yang lumpuh atau yang sakit untuk dipersembahkan kepadaku. Kamu pikir aku mau menerima persembahanmu itu? Terkutuklah si penipu yang mempersembahkan kepadaku binatang yang tidak berharga. Kalau di antara ternaknya ada binatang baik yang sudah dijanjikannya kepadaku. Sebab akulah Raja Agung dan dihormati oleh semua bangsa. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya memberikan tema bagi kita semua dalam renungan ini, yaitu Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Bapak Ibu, jikalau hari ini saya bertanya kepada kita,
Kapankah kita terakhir kali merasakan dikasihi oleh Allah? Boleh kita menjawab di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Mengapa sulit untuk merasakan kasih Allah? Pertanyaan seperti ini kadang sulit untuk dijawab karena ada banyak alasan. Salah satunya ialah terjebak pada situasi sulit masa kini. Bapak Ibu, dalam situasi sulit seperti yang dialami oleh orang Israel, seharusnya pernyataan Allah mengasihi mereka menyejukkan hati dan membesarkan pengharapan mereka kepada Allah. Namun kita membaca tadi di ayat 2, namun justru yang menggema adalah respon sinis yang berkata, apa buktinya? Ketika Allah berpesan melalui hambanya Nabi Maleaki, boleh menyampaikan pesan bahwa Allah mengasihi umat Israel. Mereka bukan bersukacita, bukan mengalami pengharapan kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang mereka percaya, namun mereka sinis di dalam meresponi kabar baik tersebut dengan berkata, apa buktinya? Israel seharusnya ketika mendengar seruan itu, perkataan yang disampaikan oleh Maleaki, seharusnya menengok atau melihat ke belakang kepada sejarah kehidupan mereka yang telah berulang kali dikasihi Allah dengan luar biasa. Kasih Allah yang dinyatakan kepada mereka adalah dengan pemilihan atas Yakub dan penolakannya atas Esau. Di mana Yakub dipilih bukan karena karakternya lebih baik daripada Esau. Meskipun Esau yang ditolak walaupun ia pemilik hak kesulungan. Semua ini berdasarkan kedaulatan Allah semata-mata, di mana sejarah Israel dengan Edom pun membuktikan kenyataan kedaulatan dan kasih Allah terhadap hidup mereka, di mana Israel jatuh bangun dalam dosa-dosa mereka, tetapi setelah menghukum dengan keras, Allah pun mengasihi, mengampuni, bahkan memulihkan keadaan mereka. Namun sebaliknya, Edom yang berupaya bangkit dari keterpurukan mereka, kita boleh melihat dalam ayat 4, namun tidak sungguh bertobat dan mereka mengalami kebinasaan. Israel dipanggil untuk mengimani kembali kasih dan kepeduliannya dengan mengantisipasi penggenapan janji Allah bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, jangan mengukur kasih Allah hanya dengan situasi aman yang sedang kita alami. Namun mari kita melihat ke belakang, betapa besar kasih Allah dalam hidup kita yang boleh mengasihi kita, dan bagaimana tindakan kasih Allah dibuktikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga mari Bapak Ibu kita lihat hidup kita yang ditopang oleh anugerah Allah, di mana hidup kita yang penuh dengan keberdosaan dipotong atau disucikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita diberikan hak istimewa di mana kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Oleh karena itu, kita mau belajar dari kehidupan orang Israel. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Jadi jangan pernah bersungut-sungut atau mempertanyakan akan kasih Allah di dalam hidup kita. Namun mari kita koreksi, kita periksa dan pastikan bahwa kita sungguh-sungguh merespon kasih Allah dengan iman yang teguh dan kasih yang sepadan. Jikalau ini boleh kita lakukan,
maka kita tidak akan mempertanyakan atau meresponi kasih Allah dengan sinis, namun kita akan mengimaninya dan mendapatkan anugerah itu di dalam hidup kita. Ada yang berkata sulit untuk boleh meresponi kasih Allah. Mengapa demikian? Banyak orang berkata, kenapa sulit? Karena situasi yang begitu menekan kehidupan. Namun kita melihat hari ini firman Tuhan mau berkata, Tuhan telah memberikan atau menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Sekalipun mereka telah berbalik daripada Allah, namun Allah terus mengasihi mereka. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dalam situasi yang kita alami, kita berkata, Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang peka, mengalami kasih dan anugerah Allah. Sehingga lewat itu, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Terkadang kasih Allah telah dinyatakan, namun kita kurang peka dan tidak melihat kasih itu, sehingga kita terjerumus dalam keberdosaan dan terlempar ke dalam penghukuman. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita pernah meragukan kasih Tuhan, mari kita perbaharui hati kita. Allah melalui Maleaki menjawab situasi yang kita alami saat ini. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sekalipun mungkin semua tertutup karena situasi dunia, mari kita kuatkan iman kita, sehingga dalam keadaan tersulit sekalipun kita dapat melihat akan kasih Allah dan boleh mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Selayaknya lah kami yang berdosa ini boleh mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Namun karena itu begitu besar kasih Allah kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau boleh menyatakan kasih-Mu dan boleh mengasihi kami, mengampuni dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan hari ini kami rindu boleh terus menjadi anak-anak Allah yang boleh terus bersyukur, bahkan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan lewat itu kami boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Mampukan kami ya Bapa. Lalu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.